Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul sudut arah, kosinus arah, dan bilangan arah yang bertujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Geometri Analitik Ruang dengan dosen pengampu Salma Wati SPDMPD. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 anggota kelompok. Sudut arah adalah sudut yang masing-masing bekerja dalam vektor dengan menyelesaikan tugas utama X, Y, Z. Sudut ini digunakan untuk menggambarkan orientasi vektor dalam ruang 3 dimensi. Baik, jadi yang pertama kita mau membuat adalah lingkaran. Kita tekan circle with center and radius. Kemudian radiusnya di situ kita tekan 2. Oke. Setelah itu kita akan membuat garis lurus dengan menekan menu line. Kita tekan di titik A, maka terbentuklah garis lurus. Kemudian kita menekan vertical line untuk membuat garis tegak lurusnya. Kemudian tekan inters untuk membuat titik perpotongan. Jadi kita tekan move sehingga muncullah titik potong dan kita bisa memeriksanya apakah sudah dapat digerakkan. Nah, setelah itu kita tekan poligon untuk membuat bidang segitiga. Tekan titik C, titik B, dan titik A. Tekan angle untuk membuat sudut alfanya. Tekan move, maka bisa digerakkan. Klik kanan untuk membuat animasi. Jadi bisa kita lihat teman-teman, di sini sudah bisa kita gerakkan. Baik, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita hilangkan garis F dan G-nya. Kosinus arah dalam geometri analitik ruang. Kosinus arah adalah nilai kosinus dari sudut yang dibentuk oleh sebuah vektor terhadap sumbu koordinat utama yaitu X, Y, dan Z di ruang 3 dimensi. Kosinus arah menggambarkan komponen arah vektor sepanjang masing-masing sumbu koordinat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kosinus arah. Kita klik point, kita klik di koordinat kartesiusnya titik A, titik B, dan titik C. Nah, selanjutnya kita hubungkan dengan menggunakan segmen dari titik A ke titik B, kemudian dari titik B ke titik C, dari titik C ke titik A. Selanjutnya kita ubah dan kita tampilkan nilai dari sisi-sisinya. Yang F ini kita ubah, kita klik kanan editing, kita ubah yang F-nya menjadi C kecil. Selanjutnya yang name-nya kita ganti menjadi name and value. Maka akan muncul nilainya. Selanjutnya yang G kita ubah, G menjadi A kecil. Selanjutnya name value, maka akan mendapatkan hasilnya juga. Selanjutnya yang H itu juga kita ganti
yang H menjadi B kecil. Selanjutnya kita ketik main value. Setelah kita ketahui nilai dari sisinya, selanjutnya kita akan mencari sudut A, sudut B, dan sudut C dengan menggunakan angle. Selanjutnya untuk menentukan sudut, kita harus mengkliknya dari searah dengan arah jarum jam, yaitu untuk sudut A dari titik B ke titik A, kemudian titik C. Kita ketahui nilai sudutnya untuk si sudut B ke sudut C, B ke BA. Nah, selanjutnya untuk selanjutnya C dari titik A, C, D. Setelah kita ketahui dari nilai dari sudut-sudutnya, dari sisi-sisinya, selanjutnya kita input nilai cos. Kita cari cosnya, berarti kita ketik cos alpha ini. Selanjutnya kita enter, maka kita dapatkan hasil dari nilai cos alpha. Selanjutnya untuk cos beta, caranya sama, kita ketik beta. Selanjutnya kita enter. Selanjutnya untuk cos gamma, kita enter. Setelah kita ketahui dari nilai cosnya, kita ubah dahulu yang D, E, F menjadi, kita klik kanan, kemudian nickname cos A. Untuk yang B kita enter. Selanjutnya kita E, kita ubah juga menjadi cos B. Selanjutnya yang F kita ubah juga menjadi cos C. Enter. Nah, setelah kita ubah, selanjutnya kita masukkan rumus dari aturan kosinus. Nah, untuk mencari nilai A, itu kita input B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 BC dikali cos A. Kemudian kita enter. Nah, untuk nilai B nya, rumusnya itu berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2A. Ini untuk nilai B nya berarti A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC, kita kalikan dengan cos B. Kemudian kita enter. Nah, untuk nilai C nya berarti kita input A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB kali cos C. Kita enter. Nah, setelah kita temukan nilai dari kosinus arah, lanjutnya itu kita pindahkan dahulu nilai dari kosinus arahnya. Ini kita pindahkan. Kemudian yang E kita pindahkan. Selanjutnya yang F kita pindahkan. Nah, setelah kita pindahkan, untuk ketika kita ubah sudut atau titik ini, maka nilai B nya tidak akan berubah. Ubah nilainya, maka nilai E nya tetap 38,48. Begitu juga dengan C, nilainya tetap 88,4. Nah, dengan demikian maka terbuktilah kosinus arah menggunakan pada nilai GeoGebra. komponen arah dari suatu vektor terhadap sumbu koordinat utama
X, Y, Z yang digunakan untuk menggambarkan orientasi vektor dalam ruang 3 dimensi. Bilangan arah ini menunjukkan seberapa besar kontribusi masing-masing sumbu terhadap arah keseluruhan vektor. Baik, saya akan menjelaskan tentang GeoGebra di sini. Pada kolom input kita tuliskan koordinat 0,1, enter. Berikutnya A huruf besar ditambah huruf buka dan huruf kecil, koma, 0, enter. Setelah itu berikutnya masih kita tuliskan di kolom input D huruf besar ditambah 0,1, enter. Dapatkan titik C. Berikutnya masih dalam kompon input kita tuliskan C huruf besar ditambah huruf buka B, 0, enter. Kembali kita dapatkan titik A, B, C, D. Kita tuliskan pusat koordinat huruf buka 0,0, enter. Berikutnya kita tuliskan aksis dari titik D, koordinatnya 0, enter. Didapatkan titik A. Berikutnya kita tuliskan A huruf kecil ditambah B huruf kecil. Selanjutnya kita buat vektor dari titik A titik ke B, dari titik C titik ke D. Berikutnya kita buat satu ruas segmen dari E ke A, dari B ke C, dari F ke D. Berikutnya kita cek ke kanan, ke kiri, kita geser ke kanan. Berikutnya slidernya kita proses klik kanan, proses minnya itu negatif 10 sampai maksimalnya juga pun 10, dan instrumen kita kasih 1, dan kita ganti warnanya, kita kasih warna merah. Oke, seperti ini. Dan vektor U kita ganti warnanya sama seperti warna merah, dan di stylenya kita naikkan ke 9 lainnya seperti ini. Berikutnya kita ke slider B, kita klik kanan, settings, dan minnya itu sama seperti tadi, negatif 10, maksimalnya maxnya itu 10, dan instrumennya itu cuman 1. Oke, kita warnanya juga pun kita kasih warna biru. Nah, sama seperti tadi vektor V, kita klik kanan, warnanya kita ganti warna biru, dan di stylenya kita ke 9
sama seperti tadi. Selanjutnya titik-titik yang tidak kita perlukan tidak usah ditampilkan. Titik A, C, D, dan B. Kemudian nama garis ruasnya itu E, F, juga tidak usah kita tampilkan. F, klik ke kanan, kita ke basic, dan kita matikan soldernya. Kemudian sama seperti tadi juga dengan poin E, kita ke setting dan basic, kita ke basic dan kita matikan ke show labelnya. Seperti itu. Kita kembali, kemudian kita tampilkan yang lebih menarik. Kita ke klik kanan, kita klik kanan, kita ke move dulu sebentar, kita klik kanan, kita matikan gridnya. Jadi seperti ini kita akan membuat numerik atau angka-angkanya tampil di sini. ABC text, klik kiri, dan objek, kita cari objek, return-nya A ditambah B sama dengan objek C. Oke. A nya itu 3 sama dengan negatif 3, dan slider B nya itu positif 5. Jadi hanya seperti itu saja yang saya bisa jelaskan. Kesimpulannya adalah sudut arah menentukan arah vektor terhadap sumbu koordinat. Kosinus arah menunjukkan kecenderungan vektor terhadap setiap sumbu. Bilangan arah menggambarkan proyeksi vektor pada sumbu koordinat. Ketiga konsep ini membantu memahami posisi dan orientasi vektor dalam ruang, dan GeoGebra mempermudah pemahaman konsep ini dengan visualisasi interaktif dan eksplorasi langsung. Demikianlah presentasi kami. Semoga materi yang sudah kami paparkan dapat menjadi pembelajaran kita bersama. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.